الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan kami Alwas Channel. Semoga hadirnya kami sedikit membawa manfaat. Besar harapan kami, semoga saudara semua selalu mendapat kemudahan segala urusan dunia maupun akhirat, diberi keberkahan, umur, rizki, keluarga, dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Muhammad SAW menegur sahabat dikarenakan panjangnya bacaan sholat ketika menjadi imam. Menurut sebuah hadis, diketahui bahwa Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabatnya. Peringatan itu untuk mengingatkan para sahabatnya akan panjangnya Al-Quran yang dibacanya saat menjadi imam. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, menurut ceritanya, sahabat bernama Mu'adz bin Jabal ini bahkan memiliki jamaah yang terpisah dari barisan sholat berjamaah karena bacaan sholat beliau yang terlalu panjang. Mu'adz konon pernah sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia pergi ke kaumnya dan memimpin mereka dalam sholat dengan membaca surat Al-Baqarah. Jabir berkata, saat itu lalu ada seorang makmum yang memutuskan diri dari berjamaah lalu mengerjakan sholat sendirian secara ringkas. Sebagaimana dikutip dari Sholatul Mu'min, bab imamah karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wah al-Qahtani. Peristiwa itu pun sampai ke Mu'adz. Dia sangat munafik tambahnya. Kata-kata Mu'adz sampai ke telinga pria itu. Pria itu kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengadukan hal itu kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah orang yang bekerja dengan tangan kami sendiri, dan kami menyirami sendiri tanah kami dengan bantuan unta. Dan sesungguhnya semalam Mu'adz mengimami kami sholat dengan membaca surat Al-Baqarah. Kemudian aku memisahkan diri. Kemudian dia mengatakan bahwa aku munafik. Bagaimana ini?" Nabi SAW yang mendengar cerita ini dari orang ini lalu pergi ke Mu'adz. Beliau menegurnya dengan lembut dan mengingatkan kepada Mu'adz untuk memperhatikan kondisi makmum dalam sholat. "Wahai Mu'adz, apakah engkau seorang yang suka menimbulkan kesulitan kepada orang lain? Apakah engkau seorang yang suka menimbulkan kesulitan kepada orang lain? Apakah engkau seorang yang suka menimbulkan kesulitan kepada orang lain? Oleh karena itu, bacalah surat Asy-Syams dan Al-A'la atau surat lain yang kurang lebih sama panjangnya." Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini juga dimasukkan dalam Sahih Muslim dengan redaksi serupa. Ini adalah hadis yang selengkapnya. Dia, Mu'adz, pernah mengerjakan sholat Isya bersama Rasulullah, kemudian mendatangi kaumnya dan mengimami mereka sholat tersebut. Suatu malam, ia mengerjakan sholat Isya bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian mendatangi kaumnya dan mengimami mereka dengan membaca surat Al-Baqarah. Lalu ada seseorang yang membatalkan sholatnya, kemudian mengerjakan sholat sendirian, dan setelah itu ia lalu pergi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, seperti yang dikeluarkan Imam Ahmad, juga menyampaikan kisah serupa. Anas berkata, ketika orang tersebut mengetahui Mu'adz memanjangkan bacaannya, dia lalu memperpendek sholatnya, berpaling dari sholat berjamaah itu, lalu bergegas untuk menyirami tanaman kurmanya. Hadis riwayat Ahmad. Dijelaskan Dr. Sa'id bin Ali bin Wah al-Qahtani, makmum yang memisahkan diri lantaran imam terlalu memanjangkan bacaan sholatnya adalah termasuk uzur syar'i. Perawi hadis Imam Ahmad dalam buku panduan sholat praktis dan lengkap oleh Ustadz Syaifur Rahman El-Fatih juga berpendapat, seorang imam sholat dianjurkan membaca sholat pendek, tujuannya agar pelaksanaan ibadah tidak membebani jamaah lainnya. Penting untuk dicatat bahwa tingkat panjang pendeknya bacaan sholat dalam membaca surat-surat Al-Quran tergantung pada kebiasaan para imam dan jamaah di daerah tersebut. Mudah-mudahan cerita di atas ada hikmah yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.